mulai Pak umroh. Sejak tahun berapa berdiri nih usaha? Dari masih tahun kemarin sih 2025, bulannya sih akhir-akhir bulan ya, pertengahan lah, Agustusan ya. Ini ngebar tadi produk tadi Kak. Produk digital apa saja yang digunakan oleh UMKM Mitra Kak? Kami menjualnya ada donat ya. Terus ada juga ST dengan 3 macam. Ada ST hijau, ST lemon sama ST biasa. Ada juga gorengan kita ada 6 macam. Ada risol coklat, risol matcha, risol mayor, risol sayur, jalang kote dan pastel. Dan untuk donatnya banyak banget macamnya, kalau sebutin ada kepanjangan. Oke, lagi? Sebelumnya Kak, ada rencana tak mau buka Apa? Buka toko lagi selain di sini nih? Iya, rencana ya, mau dibuat lagi, mau bikin lagi cabang nanti mungkin di daerah Cendrawasih atau sekitarnya mungkin. Kalau kendalanya Kak? Kendalanya mungkin karena apa ya? Mungkin tidak ada sih kendala ya. Bagian apa nih, teknologi atau apa? Soalnya saya lihat tadi digital. Saya lihat teknologi kan? Di teknologi kan. Yeah. Kendalanya di teknologi ya gitu. Kadang-kadang potongannya besar banget. Kadang-kadang dimainin apa namanya? Promonya dianuin aja gitu, pengen potong aja gitu. Pokoknya aplikasi ada satu yang Oren itu ya, nggak boleh sebutin itu. Pokoknya yang Oren itu katanya main promosi aja. Kalau tanggal 25 itu langsung promosi gede-gedean banget. Kita sebenarnya agak rugi di situ. Tanggal 25 itu walaupun banyak pesanan sebenarnya ya kita agak berkurang lah keuntungan di situ. Kalau Kak, tingkat pemanfaatan produk digital kan di ini Kak? Ya bagus, sebenarnya bagus. Jadi kita orang-orang jadi tahu ya, kita jualannya bukan cuma di toko. Kalau di toko doang kan orang cuma mengandalkan cuman kayak mulut ke mulut gitu kan. Kalau dari online kita bisa promosikannya gampang gitu kan ya. Ada orang nyari misal cari risol, muncul kita di Shopee atau di Grab atau di GoFood gitu kan, langsung muncul. Jadi kita promosinya lebih gampang, lebih misalnya ya lebih bagus. Selain Shopee Kak, ada kayak TikTok apa juga? Iya, kalau TikTok kita belum ada, shopnya belum ada, cuman GrabFood saja sama GoFood. Shopee Food, GoFood, GrabFood. Barangkali teman-teman tuh ada Saya yang Kak, kalau Ya. kita sekarang ada Kiris nih di bawah Kak. Kris ada ya. Bagaimana itu anunya Kiris berdampak, bagaimana Oh, Kiris bagus. Jadi Kak? lebih gampang bayarnya. Pelanggan customer lebih gampang bayarnya. Maksudnya orang lebih banyak bayar pakai Kris daripada tunai, soalnya gitu. Bagaimana itu kita dalam akuntansinya Kak, pencatatannya, Catatannya bukti-buktinya dari iya, kalau kita lebih kalau kita sih masih di foto pertama-tama. Tapi ntar katanya mau ada lagi apa namanya? Dibikin jadi otomatis bunyi nanti. Ada lagi? Terus kan kurang lebih 1 tahun yang lalu Kak dibangun ini didirikan. Iya. Bagaimana itu peningkatan omsetnya Kak? Oh, meningkat banyak sih Kak. Apalagi kalau udah melewati tahun 2026 ini. Udah lewati tahun 2026 ini udah meningkatnya banyak. Daripada tahun yang lalu kan maksudnya pas tahun lalu sih agak kurang lah ya. Tapi kalau 2026 udah banyak. Saya mulai pertanyaan lagi yang bagian Kiris kan ikut Kiris kalau ada potongan mereka kira-kira kunci gitu Pak. Oh, Kris, kalau langsung bayar langsung nggak ada. Biasanya. Berapa persentase peningkatan omset setelah Lebih dari 80%. Di sini saya mau bertanya Kak, jadi selama menjalankan bisnis, apa yang menjadi kekuatan dari produk Kak ini, dari branding yang ini Kak? Oh ya, itu sih saya ini bagaimana ya? Berarti kita itu tidak berminyak, juga lembut, juga maksudnya kayak jadi bagaimana tidak pengawet, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Kita jadi ini bagaimana? Di bagian risolnya juga kita risolnya risol premium yang maksudnya isinya benar-benar pakainya yang di dalam yang premium itu yang berkualitas. Jadi awal mulanya mendirikan
besar ini Kak, kakak melihat dari sisi peluang dari mana juga? Tentunya sih dari bagian namanya sih kebutuhan orang. Kan kebanyakan orang maunya kalau dia ada ke pemasaran ambilnya sebentar. Nah kita membuat aja ada kepikiran untuk menjual produk-produk yang gampang dibawa, gampang dipesan, dan lagi enak disantap di perjalanan gitu. Seperti Bonara, kayak gitu. Juga kami juga jadi di perjalanan bisa sampai habis. Makanya kayak gitu kalau dibawa ke pesawat atau ke kapal. Kak, saya kan memiliki kelebihan dari produk lain, dan selama setahun ini Kak, apakah ada dari masukan dari customer Kak sebelum siap? Apakah ada dari kekurangannya? Ada ya, bukan bagian donat tapi di bagian toppingan dan kayak krimnya lah. Bukan bagian donatnya kadang ada, karena semua orang selera beda ya. Kadang ada juga, makanya donatnya terlalu lembut, jadi kita nggak terlalu makan. Tapi itu yang bukan gitu, memang dititipkan memang gitu. Nah kalau untuk yang toppingannya kadang katanya kalau menurut Agung itu ada mayones itu terkadang ada asamnya. Nah orang kadang nggak suka asam, jadi ada komplain juga yang mayonesnya terlalu asam. Sebenarnya nggak terlalu terlalu. Juga ada juga di bagian krimnya. Di bagian krimnya ini yang agak udah es krim itu meleleh ya. Nah orang nggak tahu kalau misalnya itu kalau nggak langsung disantap harus masukin kulkas dulu. Dan mereka langsung aja ditaruh aja gitu sembarangan. Pas mau disantap hasilnya udah beda. Jadi telepon kayak ini kok harusnya nggak kurang makanya ya. Nah kita maaf kita harus masukin dulu di kulkas kalau masih dari konsumsi. Jadi sekarang kita masih tahu ke pelanggan kalau ada yang varian es krim harus disimpan di kulkas dulu. Kalau lewat dari kita jam dari 4 jam harus dimasukin kulkas. Dari kritik-kritik dan konsumen, bagaimana kita menjaga hubungan itu terhadap konsumen? Iya, kalau misalnya ada yang kayak parah sih yang memang bagian istri itu kan kita pertama-tama sih memang pertama ya kita bagi ya kita jadikan ulang ya. Kalau yang pertama-tama ya kalau udah sih enggak, kalau saya utama kita jadikan ulang. Soalnya ini kan terlanjur saya udah kayak ya mulai gitu ya. Jadi kami tanyakan alamatnya gitu ya, kita hubungi gitu dan ini perubahan kalau yang istri kayak gini ya sama kita harus pelayanannya dan dirinya pelanggan juga nggak fokus lagi, belum sampai yang kalau yang lain nggak ya, belum sampai mayonesnya dibilang asam juga karena ya memang seleranya bukan masalah kesalahan produk. Jadi kalau masalah kesalahan produk baru dia. Jadi ini Kak, sudah satu tahun ini kedepannya apa rencana kedepan untuk Sebelumnya kita ingin membuat cabang lebih banyak lagi lah ya. Kalau bisa sih lebihnya ke luar Sulawesi karena penjelasan mungkin dari awal kita lebih banyak lagi mungkin lagi ke depannya lagi ya keluar negeri kita. Tapi itu mungkin lebih jauh tapi seenggaknya kita harus di Makassar dulu dan Makassar dan Maros. Oke dari daerah Sulawesi Selatan ini kita masih berusaha gitu ya memperkenalkan produk juga orang-orang. Karena masih banyak yang kita. Cumi apa nih ini kan? Oke.
juga silakan mampir di sini di Jalan Alauddin dekat kampus Unif. Di jalan sama apa gitu ya, di Dosi. Ini ada pang merah, itu ada sini ada pang merah di sini. Kalau untuk Instagramnya apa? Dosi kalau salah. Jangan di TikTok. Kayak Iya. Oke. Menjadi kesimpulan, pemanfaatan produk digital membantu UMKM Dosi berkembang lebih cepat. Melalui media sosial dan marketplace, produk dapat dikenal lebih banyak orang. Proses promosi menjadi lebih mudah, murah, dan efektif. Selain itu, komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih cepat sehingga pelayanan semakin baik. Dengan teknologi digital, Dosi dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Adapun saran rekomendasi kelompok, terus aktif mempromosikan produk di media sosial. Membuat konten yang menarik dan kreatif secara rutin. Memanfaatkan marketplace untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Menggunakan aplikasi digital untuk pencatatan keuangan dan stok barang. Meningkatkan kemampuan digital agar usaha semakin berkembang. Demikian hasil pengamatan kami mengenai pemanfaatan produk digital pada UMKM Dosi. Dari kegiatan ini, kami memahami bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam membantu perkembangan usaha, mulai dari pemasaran hingga pelayanan kepada pelanggan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik dan seluruh pihak UMKM Dosi yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan pengalaman berharga kepada kelompok kami. Semoga UMKM Dosi terus berkembang, semakin sukses, dan mampu bersaing di era digital. Terima kasih.